Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kami menceritakan kisah 2018 film The Kissing Booth. Film dimulai dengan adegan rumah sakit, di mana dua bayi lahir. Yang satu bernama Lee Flynn dan yang lainnya bernama Elle Evans. Mereka sudah berteman sejak hari mereka lahir. Elle baru berusia 11 tahun, ibunya sudah lama sakit. Dia sakit selama 3 tahun dan meninggal ketika Elle masih sangat muda. Elle diam-diam naksir kakak laki-laki Lee yang populer, Noah, tapi dia menahannya. Suatu hari, ketika Elle sedang berbaring di bawah sinar matahari di tepi kolam, Noah muncul entah dari mana, melompat ke kolam, dan memercikkan semua air padanya. Mereka kemudian berbicara sebentar setelah bermain. Keesokan harinya adalah hari pertama mereka di sekolah dan mereka harus memikirkan ide bagus untuk penggalangan dana musim gugur. Saat Noah berjalan pergi, Elle menatapnya dengan penuh nafsu. Dia mengungkapkan bahwa anak laki-laki itu sangat seksi, tetapi seperti yang dinyatakan dalam daftar peran persahabatan mereka, berkencan dengan kerabat manapun tidak dapat dilakukan dan Elle harus menjaga perasaannya untuk dirinya sendiri. Noah mendatanginya dan memberitahunya bahwa orang tuanya tidak ada di rumah jadi dia akan mengadakan pesta malam berikutnya. Keesokan paginya, kita melihat Elle bersiap-siap ke sekolah dan saat dia memakai celananya, dia akhirnya merobeknya dan yang dia miliki sekarang hanyalah rok kelas 9. Dia segera menemui ayahnya dan menjelaskan situasinya kepadanya dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pergi ke Binatu dan mengambil beberapa pakaian miliknya. Tapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya cukup waktu karena dia sudah terlambat. Lee datang menjemputnya dan juga kaget melihat rok pendeknya saat dia di sekolah. Dia diperhatikan oleh semua orang karena roknya nyaris tidak menutupi apapun. Salah satu anak laki-laki bahkan memukul pantatnya dan Lee mencoba memukul anak laki-laki itu tetapi gagal. Kemudian, Noah tiba di tempat kejadian dan terus memukuli pria itu dengan sangat buruk. Saat mereka duduk bersama, Elle memberitahu Noah bahwa dia seharusnya tidak melakukan itu, tetapi Noah mengatakan bahwa dia melakukan hal yang benar karena tidak ada gadis yang boleh diperlakukan seperti itu, tidak ketika gadis itu miliknya. Ketika dia mendengar ini, dia sedikit terkejut karena dia tidak pernah mengira Noah begitu peduli padanya. Tapi kemudian, yang membuatnya kecewa, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa itu seperti seseorang yang mencoba masuk ke dalam celana adik perempuannya. Mendengar itu dari naksirnya sendiri adalah pembunuh suasana hati bagi Elle. Gadis-gadis populer sekolah datang ke Elle dan bertanya apakah dia sudah bercinta dengan Flynn. Elle tidak dapat memahami mengapa semua gadis ini begitu sopan padanya. Ketika gadis-gadis itu pergi, Lee datang dan bertanya kepada Elle apakah gadis-gadis itu membicarakannya. Salah satu gadis itu adalah Mia dan Lee menyukainya. Dia memberitahu Elle bahwa dia ingin membuatnya terkesan, jadi mereka pergi ke toko pakaian keesokan harinya dan memilih kemeja yang bagus untuknya. Saat keduanya berbelanja, mereka mendapat ide, memiliki stan berciuman sebagai penggalangan dana. Elle, bagaimanapun, akan meyakinkan OSIS karena itu tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan mereka. Ketika mereka berada di kelas keesokan harinya, pria yang mencoba menyentuh Elle tempo hari, namanya dikenalkan sebagai Tupin. Tupin meminta maaf kepada Elle. Dia melanjutkan dengan bertanya padanya apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan nomor teleponnya. Nuh telah mengawasinya dengan sangat cermat sehingga dia langsung mengamati apa yang terjadi. Dia kemudian mengiriminya catatan lain di mana dia menulis bahwa dia harus mengenakan rok yang sangat pendek ke sekolah jika dia ingin mendapatkan nomor teleponnya. Yang mengejutkan Elle dan semua orang, Tupin muncul dengan mengenakan rok yang sangat pendek dan akhirnya mendapatkan nomornya.
Lee kemudian mengantarnya ke tempat pertemuan Elle dan Tupin untuk kencan tersebut. Lee pergi setelah mengantarnya, dan dia kesal saat dia mengerti bahwa dia telah dibodohi. Dia menunggu lama di sana, tapi Tupin tidak bisa ditemukan. Elle kemudian menghubungi Lee dan dia menjemputnya. Ketika Tupin akhirnya datang, dia memberitahu Elle bahwa Noah menghentikannya. Dia mengatakan padanya bahwa Noah telah memberitahu semua pria lain untuk tidak berkencan dengannya juga. Keesokan harinya mereka mulai mengerjakan ide booth ciuman mereka dan mereka mulai meyakinkan masyarakat untuk mendapatkannya dengan mengemukakan argumen mereka untuk mendukung ide tersebut. Elle memberitahu mereka bahwa Noah seksi yang populer juga akan bekerja di stan, jadi komunitas segera menerimanya karena sekarang mereka tahu itu akan sukses. Belakangan, saat mereka semua sedang berkumpul keluarga, Noah berbohong tentang apa yang terjadi di hari pertama sekolah mereka karena dia tidak ingin Elle merasa malu. Elle kemudian melanjutkan dengan memberitahu Lee untuk mengantarnya. Dia bilang Nuh bisa mengantarnya ke rumah. Elle baik-baik saja karena dia tidak tahu bahwa Noah memiliki sepeda ketika dia sampai di sana. Noah setuju tapi kemudian Elle menahan godaannya, menyadari bahwa dia merasa tidak nyaman duduk bersamanya di atas sepeda, jadi dia pergi ketika dia sampai di rumah hari itu. Dia memberitahu semua temannya untuk mulai bekerja di stan ciuman, tetapi tidak ada yang mau membantunya. Malam itu dia diundang ke pesta oleh gadis-gadis populer di mana mereka memintanya untuk minum, dan ketika dia menolak untuk minum, mereka memaksanya untuk meminumnya. Mereka kemudian bertanya tentang Noah yang bekerja di bilik berciuman, dan mengatakan kepadanya bahwa dia sebaiknya bersama mereka sesegera mungkin. Mereka kemudian memberitahu Elle bahwa dia sebenarnya harus segera berbicara dengannya. Noah kemudian didekati oleh Elle saat dia sedang asyik berciuman dengan seorang gadis. Gadis itu sangat kasar kepada Elle dan dia bahkan memukul kepalanya. Noah marah pada gadis itu dan menyuruhnya pergi. Ketika Elle memberitahu Noah tentang bilik ciuman, dia melanjutkan dengan memberitahu Elle bahwa dia tidak ingin bekerja di The Kissing Booth. Dia kembali ke gadis itu dan berbohong kepada mereka, mengatakan bahwa dia setuju. Selama pesta, Elle sangat tegang tentang apa yang akan dia lakukan tentang Kissing Booth dan akhirnya menjadi sangat mabuk. Malam itu dia hampir melepas semua pakaiannya karena dia bukan dirinya lagi. Namun, ketika dia akan jatuh ke tanah, dia ditangkap dan dijemput oleh seseorang. Ketika dia bangun di pagi hari, dia menyadari bahwa dia berada di kamar Noah. Dia melanjutkan dengan memberitahunya bahwa dia tidur di Wisma karena dia ada di tempat tidurnya. Ketika dia bangun, dia masih pusing dari tadi malam dan akhirnya jatuh di atas Noah. Saat dia mencoba untuk pergi, dia menjadi sangat canggung dan mereka berdua hanya menertawakannya. Dia mengetahui bahwa semua orang berpikir bahwa Noah akan datang ke stan ciuman, tetapi Elle tahu bahwa ini tidak akan terjadi. Lee bertanya padanya apa yang akan mereka lakukan dan keesokan harinya dia membuat rencana. Dia pergi menemui gadis-gadis populer dan terus memberitahu mereka bahwa Noah hanya akan datang jika mereka setuju untuk menciumnya. Karena mereka sudah menginginkan itu, gadis-gadis itu langsung menyetujuinya. Hari itu ketika mereka di rumah, Elle dan Lee saling menyemprotkan cat dan Elle hampir menjadi buta saat bermain. Dia tidak bisa melihat apapun dengan baik dan berakhir di toilet anak laki-laki itu. Di sana, ketika dia melepas bajunya, dia dicemooh oleh semua laki-laki di luar sana. Noah juga ada di sana dan segera menyuruhnya keluar dari sana, tetapi dia tidak ingin dia mengendalikan hidupnya seperti itu, jadi untuk menegaskan maksudnya, dia maju selangkah dan terus menari untuk anak laki-laki dan kamar mandi pria. Dan itu mengganggu Nuh. Bilik ciuman telah dipasang dan hari karnaval telah tiba.
Segalanya berjalan baik untuk Lee dan Elle karena mereka mendapatkan banyak dana. Nuh, bagaimanapun, masih belum muncul dan gadis-gadis yang akan menciumnya, mereka menjadi tidak sabar menunggunya. Mereka kemudian memutuskan bahwa mereka akan menjadikan Lee pria berciuman di stan. Gadis-gadis populer, bagaimanapun, akhirnya marah karena mereka tentu saja tidak terlalu memikirkan Lee. Seorang teman sekelas, Rachel, melangkah untuk mencium Lee dan keduanya meninggalkan Elle untuk menjadi staf stan. Pada detik terakhir, siswa itu melambai ke depan Noah. Dia mencium Elle yang ditutup matanya dan ketika dia menyadari Noah telah menciumnya, mereka berciuman lagi di depan semua orang. Dia kemudian menceritakannya kepada Lee dan dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan ciuman selama itu tidak berlanjut. Ketika Noah dan Elle kemudian berbicara satu sama lain, kami melihat bahwa ada ketegangan seksual yang menumpuk di antara mereka. Malam itu, Noah memberinya tumpangan pulang dengan sepedanya. Neraka, bagaimanapun, mendapati dirinya tidak dapat berhenti memikirkannya sejak dia menciumnya. Saat dia mengemudi, hujan mulai turun sangat deras dan mereka berhenti di bawah naungan tempat mereka mulai berciuman lagi. Mereka belum terlalu dekat satu sama lain dan ketika dia akan mengantarnya, mereka akhirnya berbicara dan dia mengatakan padanya bahwa dia sangat menyukainya. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia kemudian membuat daftar pro dan kontra berkencan dengan Noah mencoba memutuskan apakah itu ide yang bagus. Suatu malam mereka berada di sebuah pesta dan seorang anak laki-laki memaksa Elle untuk mandi air panas bersamanya. Noah maju dan memukuli bocah itu. Dia kemudian membuatnya duduk di mobilnya dan pergi. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan membawanya ke tempat rahasia. Dia kemudian meyakinkan Elle bahwa dia benar-benar tergila-gila padanya. Mereka kemudian bercinta kapanpun mereka bebas. Mereka terus berkirim pesan dan menikmati pembicaraan romantis satu sama lain. Mereka sekarang menjalin hubungan tetapi tidak ada yang benar-benar tahu tentang itu. Suatu hari, ketika mereka berbaring di tempat tidurnya bersama, mereka hampir tertangkap oleh ibu Noah, tetapi Noah berhasil menyembunyikannya tepat pada saat mereka mengetahui bahwa Noah akan pergi ke Universitas Harvard dan dia memberitahu Elle untuk tidak melakukannya. Mengungkapkan hubungan mereka kepada siapapun ketika dia tidak ada. Suatu hari ketika mereka berada di kamar Noah melakukan beberapa hal nakal, Lee mendengarkan erangan dan mengetuk pintu. Ketika dia bertanya apa yang terjadi, dia mengatakan kepadanya bahwa mereka hanya menonton sesuatu. Mereka memiliki waktu terbaik dalam hidup mereka. Elle memutuskan bahwa dia akan memberitahu Lee tentang hal itu, tetapi ketika dia akhirnya berhasil menemukan keberanian dalam dirinya, dia diinterupsi oleh pacarnya. Beberapa hari kemudian ketika Noah dan Elle sedang melakukan hal-hal yang menyenangkan di garasi, Lee datang dan mereka hampir tertangkap. Lee masih bertanya apakah ada yang terjadi di antara mereka dan Elle mengatakan tidak dan berbohong kepada sahabatnya. Namun, beberapa saat kemudian dia memergoki mereka sedang berciuman dan hal ini menyebabkan perkelahian fisik antara saudara laki-laki tersebut. Lee sangat kesal dan Elle juga takut karena dia mengira dia telah kehilangan sahabatnya. Elle menyerang Noah, jadi dia pergi dengan sepeda motornya. Elle sekarang berhenti datang ke rumah mereka dan ibu saudara laki-laki Flynn datang untuk memeriksanya. Dia mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan kembali normal. Elle mulai mendapatkan hidupnya kembali. Dia mulai pelajaran mengemudi dan mencoba menormalkan keadaan. Suatu hari dia memutuskan bahwa dia akan berbicara dengan Lee. Dia meminta maaf padanya, tapi dia mengatakan padanya bahwa dia tidak ingin melakukan apapun dengannya.
Noah juga pergi menemui ayah Elle dan mencoba meminta maaf kepadanya atas semua yang terjadi. Noah berisiko tidak lulus dengan absen dari sekolah selama beberapa minggu ke depan, dan Lee sama sekali mengabaikan Elle. Elle melihat Lee di arcade dan dia mengundangnya untuk berdansa dengannya dan mereka berdamai. Elle pergi ke prom dengan Lee dan Rachel, yang sekarang dia kencani. Foto-foto hitam putih berukuran besar menghiasi dinding memory lane, sebuah pameran prom khusus, termasuk foto-foto booth yang berciuman. Noah muncul dari belakang, mengajak Elle ke atas panggung dan menyatakan cintanya di depan umum, tapi dia kabur. Dia meminta maaf kepada Lee di rumah, mengatakan kepadanya bahwa perasaannya terhadap Elle serius, meskipun dia akan berangkat ke Harvard keesokan harinya. Di pesta kostum ulang tahun Elle dan Lee keesokan harinya, Elle menyatakan cintanya pada Noah kepada Lee. Dia mengalah, ingin dia bahagia dan setuju untuk membantunya menemukan Noah. Mengemudi mobil Lee, Elle berbagi perasaannya terhadap Noah dengan Lee yang mengenakan kostum Batman, hanya untuk mengetahui bahwa Noah dalam kostum tersebut. Elle dan Noah menghabiskan minggu-minggu berikutnya bersama sebelum dia berangkat kuliah. Film berakhir di mana Elle tidak yakin apakah hubungan itu akan bertahan lama, tetapi dia tahu sebagian dari hatinya akan selalu menjadi miliknya. Terima kasih telah menonton. Silakan berlangganan ke saluran kami dan tekan ikon lonceng untuk cerita film lain.